Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya WK Novita Sismi dengan NIM 1830203088 Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang hak hidup sebagai hak konstitusional yang bersifat derogable dalam hukum hak asasi manusia di Indonesia. Ini merupakan tugas dari Bapak dosen mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia, yaitu Bapak Roni Effendi MH. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya harapkan kepada teman-teman untuk subscribe dan like komen video ini karena semuanya gratis. Dan saya harapkan video ini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, yang pertama saya jelaskan yaitu hak hidup dalam konstitusi. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi, non-derogable. Hak untuk hidup diatur dalam pasal 4 Undang-Undang HAM. Hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun itu. Nah, pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup dan mempertahankan hidup adalah hak setiap orang. Sudah sangat jelas bahwa HAM sangat menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Pencantuman hak hidup sebagaimana diatur dalam pasal 28A dan pasal 28I ayat Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud untuk melindungi masyarakat dari perbuatan, tindakan, kegiatan pembunuhan, baik itu dilakukan oleh penguasa maupun oleh masyarakat itu sendiri. Nah, negara harusnya hadir sebagai bagian pelindung dan penegakan dalam pemberlakuan hak asasi manusia, khususnya mengenai hak untuk hidup ini. Menurut Ban Ki-moon, ia mengatakan dengan tegas bahwa hidup adalah suatu yang sangat berharga dan setiap manusia memiliki hak untuk hidup secara bermartabat, dan karenanya untuk hidup mesti dihormati dan dilindungi. Pengaturan hak untuk hidup dalam Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 4 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak untuk diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan persamaan atas dasar hukum yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Nah, ini merupakan jaminan negara terhadap keberlangsungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang ditegaskan juga dalam pasal 2 yang berbunyi, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai kodrati yang melekat pada diri dan tidak terpisahkan dari diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan, serta keadilan. Yang kedua yaitu pembatasan hak hidup dalam konstitusi. Meskipun secara umum menurut Manfred Neuberg bahwa HAM tidak dapat dianggap mutlak, tetapi hanya memiliki validitas relatif, atau yang dalam bahasa Jimli Asidiki yaitu disebut sebagai mutlak insani. Nah, bahwa sifat absolutnya itu berlaku sepanjang rumusan konstitusi itu sendiri yang merupakan produk perjanjian sosial, yang artinya semutlak-mutlaknya sifat mengikat dan norma hukum konstitusi, hukum tertinggi, hal itu tetaplah bersifat relatif. Namun sebagai norma dasar yang tertinggi, ketentuan undang-undang dasar yang menentukan sifat absolut dari hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tetap harus diakui. Bahwa HAM itu secara umum tidak bersifat mutlak, akan tetapi selama HAM itu diatur baik dalam konvensi internasional yang relevan maupun dalam konstitusi suatu negara yang dijamin kemutlakannya, maka HAM itu tidak bisa diganggu-gugat pemberlakuannya sekalipun negara dalam keadaan darurat.
Dasar hukum menjamin hak untuk hidup di Indonesia terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Ketiga yaitu setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, berdasarkan penjelasan pasal 9 Undang-Undang HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang juga terpidana mati. Nah, dalam hal ada suatu keadaan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya, seperti kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau tindakan kondisi tersebut masih dapat dikatakan hanya pada dua hal tersebutlah hak untuk hidup itu dapat dibatasi. Nah, berdasarkan penjelasan pasal 9 Undang-Undang HAM di atas, dapat diketahui bahwa dalam kondisi tertentu seperti pidana mati, hak untuk hidup dapat dibatasi. C. Legalitas pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang masih menganut pidana mati. Hal ini didasarkan pada maksud semula pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusannya yang menyatakan Indonesia tidak menganut hak asasi manusia yang bersifat mutlak, sehingga dalam hal hak untuk hidup yang menjadi bagian dari hak asasi manusia dapat dikurangi apabila dilakukan sesuai dengan undang-undang. Nah, hal tersebut dikuatkan dengan adanya pasal pembatasan hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 28 huruf J Undang-Undang Dasar 1945, dan hal inilah yang menjadi dasar berlakunya pidana mati di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tidaklah berpandangan bahwa pidana mati merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia seseorang. Hal ini tertuang dalam penjelasan pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengenai hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu dapat dikesampingkan dengan alasan yang sangat darurat, termasuk pidana mati yang dijatuhkan kepada terpidana, di mana hal ini masih dapat dibenarkan. Pasal 28J kedua Undang-Undang Dasar 1945 nampak bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28J ayat 2 menegaskan bahwa dalam menjelaskan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dimaksud dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak untuk hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai dengan norma serta nilai yang telah berlaku. Nah, dapat dijelaskan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dengan dijaminnya oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Nah, pengertian hak hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak di mana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara sewenang-wenang. Nah, yang tidak boleh di sini yaitu perampasan nyawa secara sewenang-wenang. Dalam kesepakatan internasional tentang hak-hak sipil
hak sipil dan politik disebutkan bahwa every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life. Namun demikian dijelaskan pula bahwa bagi negara-negara yang belum menghapus penggunaan hukum mati, vonis mati boleh diterapkan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius, the most serious crime, sesuai hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan provisi-provisi konvenen ini beserta konvensi pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Sejalan dengan isi hak-hak sipil dan politik, pernyataan yang identik dengan ketentuan pasal 28J Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan pula dalam pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban, dan kepentingan bangsa. Dalam KUHP sendiri terdapat 9 jenis kejahatan yang diancam pidana mati, antara lain yaitu makar dengan diancam pidana mati. Makar yang dimaksud di sini itu membunuh presiden dan wakil presiden, pasal 104 KUHP. Yang kedua, melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang, pasal 111 ayat 2 KUHP. Yang ketiga yaitu pengkhianatan, memberitahukan kepada musuh di waktu perang, pasal 124 ayat 3 KUHP. Yang keempat, menghasut, mempermudah dan memudahkan terjadinya huru-hara. Yang kelima yaitu pembunuhan berencana serta pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat, pasal 140 ayat 3 KUHP. Yang keenam yaitu pembunuhan berencana, pasal 340 KHP. Yang ketujuh yaitu pencurian dengan kekerasan secara bersekutu dengan mengakibatkan luka berat atau mati. Nah, pasal 365 ayat 4 KUHP. Yang kesembilan yaitu yang kedelapan yaitu pembajakan di laut menyebabkan kematian, pasal 444 KUHP. Yang kesembilan kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, pasal 149K ayat 2 dan pasal 149O ayat 2 KUHP.